Jadi penuaan itu bukan cuma kelihatan dari kulit, DNA kita itu ada satu yang namanya telomer. Di pemeriksaan mikroskop kayak gambar kupu-kupu gitu. Ada dua kaki yang panjangnya itu tuh memendek. Oh, itu kalau aging? Ya, kalau aging tuh jadi memendek. Kalau di luar sana ada yang namanya... Di luar mana nih? Maksudnya di luar negeri, Dok? Di luar negeri. Oke. Ya, ada yang namanya NAD. NAD ini bisa dipakai sebagai pelindung dari si telomer tadi supaya nggak cepet memendek. Setelah kena COVID dia cukup parah tuh, dia jadi parah, capek, baru kerja sedikit itu udah lemes. Nah ini contoh kasus yang bagus kalau kita berikan NAD. Halo, ketemu lagi kita dari Klinik Dr. House Broadcast Lifestyle Clinic. I'm Reno, your host. Sekarang lagi sama Dr. Henny. Dok, hai. Halo. Sehat, Dok? Sehat dong. Dokter, sekarang ini lagi isu banget heat wave in Asia, right, Dok? Makin banget ya udaranya. Terus makin terasa lemes, makin terasa nggak semangat, makin terasa capek, makin terasa brain fog gitu kan, Dok ya. Dokter seharusnya bagaimana sih nih, Dok? Kalau lagi nggak heat wave juga sometimes kita merasakan hal itu, Dok. Iya. Oke. Itu sebenarnya kenapa sih, Dok? Itu bisa jadi misalnya gini, kita kan kayak aging proses ya. Oh, oke. Proses penuaan. Proses penuaan. Jadi penuaan itu bukan cuma kelihatan dari kulit ya. Jadi kan orang punya pemikiran aging kulitnya jadi keriput. Ya, itu cuma salah satu. Itu cuma di luar. Ya, cuma penampakan luarnya. Ya. Tapi yang di luarnya ini bisa kelihatan keriput, kering kulitnya karena di dalam tubuhnya itu yang terganggu. Berarti sel kita juga mengalami aging. Mengalami aging. Sehingga berakibat ada rasa letih, fatigue, brain fog juga Kalau brain fog berarti otaknya aging. Oke. Jadi serem lemot. juga ya, jadi lemot. Itu ternyata aging. Aging proses. Iya, Dok. Kita udah, mungkin healthier kita udah hafal. Pasti dibawa lagi ke healthy lifestyle. Udah pasti gitu kan. Tapi selain healthy lifestyle, Dok, ada upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi semua rasa aging itu? Aging, kenapa bisa aging? Satu, karena faktor usia. Ya, kalau kita bertambah usia, pastinya metabolisme kita turun. Ada lagi yang namanya DNA kita, itu ada satu yang namanya telomer. Telomer itu kalau di pemeriksaan mikroskop kayak gambar kupu-kupu gitu. Oke. Nah, ada dua kaki yang panjangnya itu tuh memendek. Oh, itu kalau aging. Ya, kalau aging tuh jadi memendek. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya si kakinya itu tuh panjang lagi? Emang bisa, Dok? Nah, itu bisa kita atasi. Kalau di luar sana ada yang namanya... Di luar mana nih? Maksudnya di luar negeri, Dok? Di luar negeri. Oke. Ya, ada yang namanya NAD. Nicotinamide dinucleotide. Itu apa? Obat atau suplemen atau apa? Itu boleh dikatakan sebagai salah satu suplementasi ya. Suplementasi. Ya, jadi NAD ini bisa dipakai sebagai pelindung dari si telomer tadi. Telomer. Ya, supaya nggak cepat memendek. Ya, nah, kalau udah terlanjur pendek? Nah, balik lagi kita lihat nih, bagaimana healthy lifestyle-nya. Oke. Bagaimana faktor lingkungannya. Oke. Ya kan, misalnya dia sering terpapar dengan chemical, ya chemical bisa dari mana aja. Bisa dari kosmetik, kita juga bisa loh. Ya, oke. Dari makanan kita sudah juga pernah bisa. kita bahas tuh, Dok. Chelation kan? gitu kan, yang kita lakukan kalau terpapar sama polusi-polusi itu chelation. Nah, Dok, sekarang tadi dokter bilang, oke, kita mengatasi tadi proses aging di dalam tubuh kita. Pertama, healthy lifestyle.
Kemudian ada lagi tadi dokter bilang salah satunya NAD. Nah, proses NAD itu sebenarnya bagaimana? Nah, NAD itu nanti kalau di luar ya, jadi dia diberikan secara infus. Oh, infus. Ya, dapat dikombinasi dengan vitamin C, dengan tambah dengan magnesium, B kompleks, glutathione. Nah, itu prosesnya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali gitu, Dok, untuk NAD? Nah, itu umumnya bisa 2 kali seminggu sampai 3 kali seminggu. Jadi case-nya banyak dong, Dok. Tergantung case-nya. Misalnya kayak kegangguan kognitif gitu, depresi itu bisa sampai. Dok, bahasa awam dong, gangguan kognitif itu apa maksudnya? Gangguan gerak, gangguan gitu. Dari fungsi otak. Fungsi otak. Ya, jadi itu bisa 3 kali kalau memang berat. Berarti boleh juga dong untuk pasien penderita serious illness. Bisa. Untuk yang jantung. Ada contoh teman saya baru kena COVID. Setelah kena COVID dia cukup parah tuh. Lalu efeknya maksudnya parah ke dia? Parah, dia jadi parah, capek, baru kerja sedikit itu udah lemes. Nah, ini contoh kasus yang bagus kalau kita berikan NAD. Oh, gitu. Jadi itu bisa memulihkan lagi ya? Memberikan energi, memperbaiki dari proses metabolisme tubuhnya. Iya, proses metabolisme karena ternyata aging itu emang membuat hal-hal yang tadinya biasa kita lakukan nggak kenapa-napa jadi kok sekarang jadi jelek gitu ya, jadi cepat capek, cepat pusing, brain fog alias lemot gitu kan. Cepat lupa juga gitu ya, Dok. Salah satunya juga gangguan metabolisme, berat badannya bertambah. Oh, gitu, Dok? Iya. Jadi kalau kita kombinasikan dengan NAD untuk weight loss itu bagus banget. Oh, bagus ya. Jadi kombinasi program fat loss dengan NAD. Itu bagus ya, Dok, bagus. Ya? Oke. Ada lagi yang dokter mau tambahin tentang NAD? NAD ini cukup menjanjikan ya, treatmentnya cukup menjanjikan. Jadi misalnya kita perlu energi yang baik, yang cukup untuk melakukan aktivitas. Nah, ini juga bisa menggunakan NAD. Tapi bukan doping ya, Dok? Bukan dong, beda bukan doping. Karena di dalam tubuh kita sendiri sebetulnya ada yang namanya NAD itu. Oh, memang ada. Ada. Cuma karena berjalannya waktu dengan usia itu berkurang. Jadi pola hidup kita jelek, itu juga membuat NAD kita berkurang. Jadi NAD terapi yang dilakukan adalah menambah NAD yang memang ada di dalam tubuh kita sebelumnya. Tapi jangan lupa, jangan cuma menambah NAD dari luar, tapi balik lagi healthy lifestyle. Jangan bosan-bosan ya, audience dengan healthy lifestyle kita tapi memang cuma itu sih ya. Buat sumber dari segala kesehatan tubuh kita itu memang hanya healthy lifestyle dulu gitu ya. Betul. Demikian Healthier dari Dr. Henny dan saya Reno dari Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic.